Halo geophysicist, kali ini kita akan bahas cara pengoperasian single channel resistivity meter R12800 SC Gatrix. Oke, langsung saja kita lihat produknya. Pertama, koneksikan baterai 12 volt ke sisi terminal baterai input. Pastikan terkoneksi dengan benar. Pastikan marking warna maupun tanda positif dan negatif sesuai dengan polaritas baterai. Kutub positif baterai dikoneksikan ke terminal positif baterai input, sementara kutub negatif baterai dikoneksikan ke terminal baterai input. Gunakan obeng yang merupakan kelengkapan produk untuk memastikan baterai terkoneksi dengan sempurna. Kencangkan, tidak perlu khawatir terminalnya rusak atau selek, karena Gatrix menggunakan terminal kualitas terbaik yang telah tersertifikasi UL dan CE. Setelah baterai terkoneksi dengan sempurna, kita siap meng-on-kan alat ini dengan cara menekan switch on DC power. Switch on ini bukan sekedar saklar on off biasa. Ini merupakan MCB DC yang berfungsi sebagai sistem proteksi. MCB DC ini akan trip secara otomatis jika terjadi arus lebih atau terjadi arus hubung singkat di dalam sistem perangkat. Nominal MCB DC ini adalah 50 ampere sesuai yang tertera di sini dan bisa digunakan sampai dengan 120 ampere untuk kondisi sesaat sampai dengan 3 detik. Sekarang kita tekan MCB DC nya untuk mengonkan. Kita lihat sekarang sudah on. Kita bisa cek indikatornya melalui display baterai voltage yang sudah menunjukkan nilai tegangan baterai terpasang. Kita cek tegangan baterainya apakah sudah benar. Sudah sesuai. Untuk display voltage output, kita lihat nilainya masih 0 karena memang semua konverternya masih dalam kondisi off semua. Display baterai voltage dan voltage output yang terintegrasi di sistem resistivity meter R12800 SC Gatrix memiliki tingkat akurasi dan ketelitian pembacaan yang sangat tinggi. Tingkat akurasinya sampai 1 digit di belakang koma, dengan tingkat ketelitian sampai dengan 0,1 volt. Sebelum kita lanjut ke step berikutnya, ada sedikit catatan terkait baterai. Pertama, terkait tegangan open circuit baterai. Jika angka yang tertera di display, tegangan baterainya terdeteksi lebih dari 12,5 volt, itu artinya baterai dalam kondisi penuh. Akan tetapi jika angka yang tertera di display tegangan baterainya kurang dari 12,5 volt, itu artinya baterai dalam kondisi kurang penuh. Dan jika angka yang tertera di display tegangan baterainya kurang dari 11,5 volt, kemungkinan besar baterai yang akan kita gunakan dalam kondisi kosong. Lakukan pengecasan atau charging baterai terlebih dahulu dan pastikan baterai dalam kondisi penuh untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Hal kedua, terkait kapasitas baterai yang akan digunakan. Untuk mendapatkan hasil pengukuran dengan tingkat kedalaman lebih dari 200 meter, pastikan menggunakan baterai dengan kapasitas yang besar. Keunggulan dari resistivity meter R12800 SC Gatrix dapat dikoneksikan ke baterai sampai dengan kapasitas 300 ampere hour. Caranya, kita dapat memparalelkan beberapa blok baterai menjadi satu sistem. R12800 SC Gatrix juga mampu dikombin dengan genset plus rectifier system sampai dengan 150 ampere DC. Namun, pastikan tetap mengoneksikan baterai yang berfungsi sebagai regulator atau penstabil. Pastikan juga untuk setting tegangan rectifiernya tidak melebihi 14,4 volt. Kita lanjut ke sisi main metering. Ini adalah display main meteringnya.
main metering resistivity meter R12800 SC Gatrix menggunakan meter flux yang merupakan kelas A equipment yang masuk kategori kelas industrial broadcasting dan communication equipment. Meter flux juga telah tersertifikasi kalibrasi untuk tingkat resolusi dan akurasinya. Untuk pengukuran current inject, tingkat resolusinya sampai dengan 0,001 ampere atau setara dengan 1 mA dengan tingkat akurasi 1,5%. Sementara untuk pengukuran voltage input, tingkat resolusinya sampai dengan 0,001 volt atau setara dengan 1 mV dengan tingkat akurasi 0,5%. Selain telah tersertifikasi kalibrasi, meter flux juga telah tersertifikasi IP rating dengan nilai IP 4.0. Untuk sisi safety, telah tersertifikasi IEC 61010-1, IEC 61010-2, strip 030 untuk CAT 3600 volt dan CAT 2000 volt. Sementara untuk sisi electromagnetic environment, telah tersertifikasi IEC 61326-1. Untuk meng-on-kan main meteringnya, tekan tombol switch on current meter dan switch on voltage meter yang ada di sisi bagian ini. Kedua switch on main metering didesain flat switch on with LED agar tidak mudah tertekan tombolnya pada saat pengukuran. Sekarang kita on kan, dan kita lihat kedua main metering sudah on sekarang. Kedua main metering flux dilengkapi tombol backlight untuk membantu kondisi di lapangan yang terkadang kurang begitu menunjang. Tombol hold juga disediakan di kedua main meter untuk memudahkan sisi pencatatan. Khusus untuk voltage meter input, dilengkapi tombol rel function yang berfungsi untuk menolkan meter. Kita lihat pada simulasi sekarang sudah muncul tegangan sel potensial dengan asumsi bahwa terminal voltage input sudah terkoneksi ke elektroda potensial yang sudah ditancapkan ke dalam tanah. Lakukan pencatatan nilai SP ini sebagai bagian dari data survei. Lalu tekan tombol rel function untuk menolkannya. Kita lihat di sini pembacaannya langsung 0. Tombol range pada meter voltage input berfungsi untuk memilih tingkat akurasi pengukuran. Tekan tombol range beberapa kali untuk menentukan posisi titik sebagai referensi nilai koma pada pembacaan voltage input. Jika posisi titik kita setting di sisi paling kiri seperti ini, meter hanya bisa mengukur maksimum 4,5 volt saja. Indikator alarm akan menyala jika tegangan yang masuk lebih dari 4,5 volt. Kita tes. Nah, indikator akan menyala seperti ini. Itu artinya tegangan yang masuk lebih dari 4,5 volt. Kita turunkan lagi. Dan sekarang kita lihat indikator alarmnya sudah tidak menyala. Selanjutnya, jika posisi titik kita setting di posisi kedua seperti ini, meter dapat mengukur maksimum 45 volt, tetapi indikator alarm tetap akan menyala jika tegangan yang masuk lebih dari 45 volt. Untuk posisi ideal, sebaiknya posisi titik kita setting di posisi ketiga seperti ini. Dan dengan setting seperti ini, meter dapat mengukur sampai dengan 450 volt. Jika kita setting seperti ini tanpa titik, meter dapat mengukur sampai dengan 1000 volt DC. Tapi perlu dicatat, jika nilai voltage inputnya terlalu kecil, maka hasil pengukurannya dipastikan tidak akan akurat karena angka di belakang komanya tidak terbaca. Saat ini saya akan setting posisi titiknya di posisi ketiga. Oke. Dan tekan kembali tombol rel function untuk memastikan nilai meter ada di posisi 0. Untuk meter
current inject, tombol manual range sebaiknya tidak diaktifkan. Atau dengan kata lain, mode pada meter ada di posisi auto range. Kecuali geophysicist telah paham betul karakteristik dari meter plug ini, dipersilakan untuk melakukan setting manual range pada meter current inject. Yang perlu dicatat dan menjadi salah satu keunggulan R12800 SC Gatrix, geophysicist tidak perlu lagi menambahkan atau melakukan penggantian baterai A2 atau A3 seperti ini. Karena pada kedua main metering R12800 SC Gatrix telah terintegrasi internal power source di dalamnya. Step selanjutnya kita masuk ke setting tegangan inject. Terdapat 8 tombol switch on converter yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Sama dengan tombol switch on pada voltage meter dan current meter, tombol converter didesain flat switch on with LED agar tidak mudah tertekan tombolnya pada saat pengukuran. Per modul converter, default tegangan keluarannya adalah 100 volt. Kita bisa cek tegangan output converter yang siap diinjekkan melalui tegangan display voltage output yang ada di sisi bagian ini. Jika tegangan baterai inputnya lebih dari 12 volt, maka tegangan output konverternya dipastikan akan lebih dari 100 volt. Demikian sebaliknya, jika tegangan baterai inputnya kurang dari 12 volt, maka tegangan output konverternya lebih kecil dari 100 volt. Jika kita on-kan semua modul konverternya, voltage output yang akan diinjekkan akan mencapai lebih dari 800 volt DC. Keunggulan dari resistivity meter R12800 SC Gatrix, geophysicist tidak perlu selalu menggunakan konverter nomor 1. Misalkan kita hanya membutuhkan tegangan output 300 volt DC saja, kita dapat menggunakan konverter nomor 2, nomor 5, dan nomor 7. Kita tidak selalu harus menekan tombol nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan. Pada aplikasi di lapangan, untuk penggunaan jumlah konverter yang sama, kita dapat setting secara bergilir modul konverternya. Misalkan untuk pengukuran yang memerlukan 2 konverter atau setara dengan 200 volt DC, pada pengukuran pertama kita dapat menggunakan konverter nomor 1 dan nomor 5. Pada pengukuran kedua kita dapat gunakan konverter nomor 2 dan nomor 6. Pada pengukuran ketiga kita dapat menggunakan konverter nomor 3 dan nomor 7. Begitu seterusnya. Hal ini menjadi penting agar penggunaan modul konverter lebih merata, sehingga lifetime produk, khususnya modul konverter, dapat lebih terjaga. Setelah kita melakukan setting konverter, kita telah siap menginjekkan arus. Ini adalah tombol current inject-nya. Berbeda dengan desain tombol switch on pada main meter dan juga konverter, tombol current inject didesain non-flat without LED. Desainnya dibuat sedikit menonjol agar memudahkan sisi pengoperasian pada saat menginjekkan arus. Semua tombol switch on yang digunakan pada produk Gatrix menggunakan tombol switch on kualitas terbaik. Materialnya menggunakan stainless steel seperti ini, sehingga reliability produk jelas lebih handal. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini adalah terminal output current inject. Sebagian produk lain melabeli terminal ini dengan label C1 dan C2 atau label A dan B. Untuk R12800 SC Gatrix, label positif sama dengan label C1 atau A, dan label negatif sama dengan label C2 atau B-nya. Sementara bagian ini adalah terminal voltage input.
Sebagian produk lain melabeli terminal ini dengan label P1 atau P2 atau label M dan N. Untuk R12800 SC Gatrix, label positif sama dengan label P1 atau M, dan label negatif sama dengan label P2 atau N-nya. Sebelum kita injekkan arus ke karan elektroda, kita dapat melakukan pengujian injektor menggunakan digital multimeter. Pertama, pastikan digital multimeter disetting pada posisi DC voltmeter. Kemudian kita on-kan beberapa konverter. Di sini kita simulasikan untuk on-kan 3 konverter saja. Kemudian tapkan probe digital multimeter ke terminal current inject. Kita tes dengan menekan tombol current inject-nya. Kita di sini lihat pada saat diinjekkan pada digital multimeter muncul tegangan sesuai dengan nilai yang tertera di display voltage output. Itu artinya injektor sudah berfungsi dengan baik. So, jika pada aplikasi di lapangan tidak terdeteksi potensial input setelah tombol current inject diinjekkan, kemungkinan besar problem muncul dari faktor eksternal seperti koneksi kabel atau elektroda yang terpasang tidak sempurna. Lakukan pengecekan kabel dan juga elektroda untuk pemasangannya. Untuk faktor internal, kemungkinannya hanya 2. Kemungkinan pertama adalah mungkin settingan konverternya kurang besar. Tinggal on-kan saja 1-2 konverter tambahan. Dan untuk kemungkinan kedua, sepertinya baterai 12 volt yang akan digunakan dalam kondisi tidak penuh atau kosong, sehingga drop tegangan yang terjadi sangat besar pada saat diinjekkan. Lakukan pengecasan pada baterai atau lakukan penggantian baterai jika Anda memiliki baterai cadangan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengukuran. Karena saya tidak berada di lapangan, saya akan gunakan dummy load sebagai simulasi tanahnya. Saya setting dulu dummy loadnya. Sekarang kita akan coba injekkan. Di sini kita lihat nilai current inject dan voltage input sudah masuk. Kita tekan hold-nya. Sudah. Kita tekan tombol hold tadi agar nilai yang terukur tidak berubah untuk memudahkan kita dalam proses pencatatan. Sekarang kita dapat melakukan pencatatan untuk hasil pengukuran di kedua main meteringnya sebagai bagian dari data survei. Setelah pencatatan dilakukan, maka sampai step ini proses pengukuran pertama selesai dilakukan. Kita dapat melakukan pengukuran titik selanjutnya dengan memindahkan current elektroda dan juga current potensial sesuai dengan metode pengukuran yang kita gunakan. Kita juga dapat melakukan resetting untuk penggunaan jumlah konverter dan setting lainnya seperti setting pada main meter khususnya pada sisi auto range. Jika pengukuran dilakukan dikombin dengan 48 multi-channel switch Gatrix, pengukuran selanjutnya dapat langsung dilakukan hanya dengan resetting pada 48 multi-channel switch, tanpa perlu memindahkan current elektroda maupun potensial elektrodanya. Terakhir, ini adalah indikator alarm overcurrent. Resistivity meter R12800 SC Gatrix dilengkapi proteksi arus lebih untuk sisi output current inject-nya. Injektor akan terlepas atau open secara otomatis jika mendeteksi arus injek melebihi 1200 mA. Jadi, jika LED alarm overcurrent sampai menyala lebih terang, kita tinggal off-kan 1-2 konverter untuk menanggulanginya dan lakukan pengukuran ulang untuk titik tersebut. Oke, mudah bukan?
Demikian manual atau cara pengoperasian single channel resistivity meter R12800 SC Gatrix. Untuk pertanyaan atau informasi lanjut terkait support teknis, silakan untuk mengakses link website, Instagram, atau dapat juga kontak langsung ke Technical Support Gatrix. Oke, sekian, terima kasih dan salam Geofisis.